mungkin kalau lagi ada festival ada geng-gengan gitu ya. Jadi ketahuan tuh yang mana yang geng film ini. Hai. Ya itu kan kalau mau jujur ya. Ya jujur aja. Ya cuma kan terserah geng itu ada siapa aja. Bukan itu. Gue tahu gengnya nih. Jelas banget. Bukan kaca. Bukan, itu jelas banget di atas genteng gue ngeliat. Terus kayak naiknya gimana? Kan lucu ya kita mau nakutin. Tapi malah takut sendiri. Malah takut sendiri. Sampai gue panggil asrada gue kan, lu lihat gak itu di depan gue nih dari tadi nih, bener gak sih yang gue lihat? Tuh lihat deh gitu. Terus katanya, ya ampun kakak baca-baca ya. Terus ya standby, dia kabur. Terus gue gitu. Ya gue bilang gue suatu kehormatan loh ini, gila gue berada di tengah-tengah cowok-cowok Ratu FTV. FTV pada waktu itu 10 tahun yang lalu. FTV itu isinya gue semua. Asli dulu. Asli bener. Berapa sih bayarannya? Kok to the point sih? Sekitar 4-6 juta lah pada waktu itu. Tapi waktu itu sebenarnya kenapa FTV terus itu karena kan ada sempat film di mana nggak produksi banyak tuh tahun 2010 sampai 2013 terus kayak pemain film pada main FTV. Iya. Sampai ke Reza juga kan main FTV. Vino juga. Vino juga main FTV. Iya. Oh iya. Tapi pokoknya 3 tahun itu doang deh. Tapi kan dulu kan kayaknya gue mau pemain film. Bukan pemain nggak mau gue kalau ngambil yang nggak juga ya, TV, sinetron gitu. Tapi ada gitu-gitunya kan? Tapi ada gitu-gitunya tahu. Gitu nggak sih? Ada sih. Kalau lagi mungkin kalau lagi ada festival ada geng-gengan gitu ya. Jadi ketahuan tuh yang mana yang geng film ini. Hai. Ya itu kan kalau mau jujur ya. Ya jujur aja. Ya cuma kan terserah geng itu ada siapa aja. Bukan itu. Gue tahu gengnya nih. Yang satu kan geng Nero ya. Lama Nero tuh lama ya. Ini berita-berita itu ya. Terus emang ada. Tapi ya, ada. Kan lu sutradara, lu dianggap nggak? Gue bikin geng sendiri. So far belum ya. Nah itu dia bikin asosiasi sendiri. Isinya siapa? Saya. Iya doang. Saya sendiri. Udah sendiri bikin Si gathering. Aca langsung to the point gitu ya, kasihan ini. Enggak, soalnya di film itu memang kayak lumayan untuk bisa apa ya, dianggap tuh lumayan panjang. Cerita gue juga dulu nggak langsung harus dianggap ya, walaupun udah peran utama apa segala macam, ya rasanya tuh untuk diterima tuh harus sampai proses. Berapa film yang akhirnya lu ngerasa Gue sineas nih. Diterima lah. Atau lu diterima, akhirnya gue diterima nih. Setelah dapat review oke gitu baru. Awal-awal tuh ya banyak pro kontra, dibilang katanya nggak bisa acting. Terus lebih baik jadi model aja, atau misalnya mendingan kayaknya nggak pantas, nggak usah nyanyi apa segala macam tuh ada terus. Film apa Cak waktu itu, inget nggak yang akhirnya jadi turning point? Jangan, ntar orang malah cocok logi begini. Kalau turning point sih sebenarnya film tahun 2008 tuh ada judulnya Love. Love. Iya. Nah itu kayaknya dari situ tahun 2008 itu udah mulai nggak pasangan lagi kan sama Irwansyah dulu. Kayaknya dulu tuh selalu, dulu kan selalu kayak pairing gitu. Jadi kayak gak punya identity juga sih, jadi kayak cuman Aca ya Acanya Irwannya Irwannya Aca gitu. Akhirnya jadinya pas di film itu lepas, terus akhirnya reviewnya kebetulan baik di situ. Waktu pasnya juga di film itu juga? Waktu itu sama Fauzi Badila di ininya. Yang ada main perahu itu bukan Itu Heart. Itu Heart. Ya. Oh itu If Heart. you love somebody. Kan dulu pernah main film sama Omes juga loh. Masa sih? Yang mana sih? Suami istri. Serius? Istri loh. Serius? Mengejar malam pertama. Mengejar malam pertama. Judulnya Mengejar Malam Pertama? Iya. Lo jadi leading actor? Bareng kan ya berdua. Iya. Caca. Gila. Coba leading.
gitu ya? Langsung ngerangkap. Habis itu nggak ada film lagi ya? Iya. Iya, berarti nggak dianggap loh. Berarti nggak diterima. Nggak diterima. Jadi memang gue waktu itu mencari, aduh kapan nih gue diterima di sini ya? Akhirnya nggak apa-apa, bayangan duit lo. Banyakan duit lo lagi. Sebel banget. Sebel banget. Tapi kan lu bertahan, Ca, dari berarti udah berapa tahun ya lu di dunia? Enggak lu awal Dari kan bocil model. banget ya ini. Jadi bocil bener. Lu kan yang menemukan gue di SMA ya. Ih, Apa? SMP. SMP kali, yang SMP yang Iya bener-bener. pakai putih biru. Iya bener-bener. Apa? Lu sebagai apa? Saya waktu itu MC, tahu nggak? Kan dulu kan MC radio kan. Lu ini contoh. Bukan. Bukan. MC radio ada activation apa gitu ke sekolah-sekolah terus. Ke sekolahnya Aca. Cakep juga nih. Pasti lu nggak. Dulu minta nomor telepon. Emang iya. Tapi kan 3 SMP ya. Ya, 3 SMP waktu itu. Cabul. Bukan. Bukan. Aca 3 SMP, ya Darto lu baru kuliah dong. Kamu berapa sekarang? 36. Iya, beda. 42, kacek 8 4 ya. Lo berarti kuliah tingkat 1 ya? Waktu itu? Iya, ya wajar lah. Bibit nih, kebayang Ya, nih. maksudnya itu bibit karena nih orang kayaknya wah bisa diorbitin nih gitu doang. Iya, tadi mau saya orbitin dia. Oh, Lu terlalu berbaik sangka. Kita tahu ininya dia. Nggak, berarti Tapi kok dia inget? Tapi kok lu inget sih? Ingat banget. Ingat banget. Ingat. Orang, kan dulu kan anak-anak SMP kan sama Ya. penyiar radio, gila. Dan ini paling kelihatan Ya radio yang kayak gimana tapi? Bro, lumayan lah bro. Radio Star bro. Sama gini mungkin Aca tuh diiming-imingi oleh Darto, kamu nggak jadi penyiar. Iya gitu. Dan aku muterin lagu. Iya. Kamu dengerin Kayak aku orang dari siaran kampung. Jam 8.15 lagunya buat kamu. Iya. Tapi dulu ada gitu-gitunya loh. Iya, banget. Lu ngasih nomor teleponnya ke dia? Enggak deh kayaknya. Enggak sih, enggak ya. Enggak ya. Jijik Iya, kan? iyalah. Karena jijik. Enggak punya HP maksudnya dulu kan 3 Terus SMP. SMA? SMA Baru ketemu. mulai Baru mulai syuting? SMA itu Abang langsung model dulu. Dari sampul model dulu. Lu akhir buat lu ngeliat dong, oh ini yang waktu SMP. Iya, waktu itu abis itu kita ketemu lagi di mana gitu. Ingat gak waktu itu kamu main ke itu aku? Oh iya, ya banyak sih yang cewek-cewek yang Iya sombong dia pas ketemu lagi. Iya udah jelek "Enggak, sombong. mau." anjing. Ini cantik aja yang biasa. Karena udah Masya cantik. Allah. Iya. Karena dia jelek harus sombong. Gitu lu ngerti ilmunya enggak? Defensif, ofensif. Oh iya. Kayak Napoleon ya banyak ngomong ya. Napoleon kan pendek ya. Iya betul. Tapi berarti udah puluhan tahun berarti ya? 2000 berapa mulai? Oh 2004. Udah 20 tahun nih tahun ini. Sinetron nggak sih? 20 tahun Aca nih sinetron nggak sih dulu? Sinetron dia sempat stripping sempat. Gue jadi ini gantinya Nirina di film. Jadi sinetron itu di remake sama Star Vision Get Married. Get Terus Married. gue jadi Nirina, terus Adipati Dolken jadi Destanya Nino. bukan? Ada Destanya dan lain-lain tuh. Si itu siapa sih tuh cowok yang Daun Separo? temanis yang Bukan. Mas Arya Saloka. Saloka, Oh, ya. dia Saloka. Itu jadi Desta. Akhirnya menikmati di dunia peraktingan ya. Karena nggak ada pilihan sih nggak tahu. Kan nyanyi juga. Maksudnya kalau nyanyi itu gue ngerasanya eksak banget ya. Maksudnya? Kayak nyanyi itu kan notnya harus benar-benar nggak bisa fals Iya. atau kayak pitch control yang mesti dijaga, mesti latihan lah ya. Tapi kalau acting ya seolah-olah kalau gue ngerasanya gue lebih Bebas. Ngalir bebas, aja. lebih ngalir gitu. aja, lebih nggak ada nggak nervous gitu ngelakuinnya. Pernah jadi host juga. Iya. Barengan juga. Insert. Insert. Trans TV pagi-pagi Iya, ya. Jam pagi-pagi. 6 ya. Serius, Jam Insert 6. pagi? Iya. Setahun aja sih. Iya. Iya. Lumayan tapi juga seru. setahun. Gua aja Tahun, lumayan juga sehari setahun. aja nggak pernah. Komentar macam apa itu barusan? Gua aja Curhat. Kok balik ke Apa pembandingnya lu? Kalau punya sehari nggak spotlight pernah. Sekarang aja tinggal di Australia. Iya. Udah berapa tahun? Tahun ini tahun ke-9. Tahun ke-9. Gila. Karena Gak kerasa ya? banget ya. Iya gak kerasa. karena suami kuliah di sana ya katanya ya? Atau kerja di sana? di sana udah mulai dari tahun 2016 kerja di sana. Pelatih kanguru ya dia? Enggak semua pekerjaan di Australia itu melatih Semua nama kanguru. kanguru. Oke. Ada yang wallaby juga. Oh iya. Ada yang jaga koala. Macem-macem. 9 tahun di Australia. Iya. Di mana? Di Sydney. RT berapa? Enggak ada RT. Di sana. Adanya Katanya di sana, kok di situ?
Berarti kamu suka nyanyi Aku di Sydney. Bener. Capek. Aduh. Capek sama dua orang ini. Ya. Mas, lu duduk sini, Mas. Udah. Emang gini, udah lama gak denger jokes Indonesia ya? Biasanya jokes luar negeri. Iya. Coba kita keluarin jokes luar negeri. Seperti I'm in Sydney. Tetap Sama aja. cuma bahasa Inggris. Sama aja. Betah nggak Ca di Australia, Ca? Ya betah-betah nggak betah sih. Kalau misalnya lagi di Jakarta, lagi banyak project ya lebih betah di Jakarta. Kalau di sana tuh gue healing, slow living. Sama Kan sekarang kayak di zaman ya. Jadi sama berumah kayak orang tangga, Indonesia gitu. kebanyakan nggak kamu habis dari Indonesia balik lagi ke Sydney bawain ape sambal terasi. rendang. Nggak boleh loh kalau di sana. Iya, nggak jadi boleh. kayak Nggak boleh. Oh, ada iya, nggak boleh. Harus yang kering. Iya harus yang kering, harus yang ada ini nutritionsnya apa yang di belakang tuh cara-cara buatnya apa yang tidak mengandung bahan-bahan mentah, Iya. Perdagingan, Iya, nggak boleh juga perkayuan, masuk. pertumbuhan yang merusak agriculture Agrikultur. mereka. Oh iya Iya. benar. Kita aja nggak boleh ada tanah di Castle sepatu. kan? bener-bener. Iya, Iya nggak boleh ada tanah, juga. sepatu lu suruh Tanah di ngeset-ngeset gitu ya, Iya, keluar dari pesawat. Bener. Iya. Yang membuat lu ke balik lagi ke Indonesia itu cuman kalau ada project, ada kerjaan. Cuman cuan intinya. Keren. Ya. Nggak ada yang, karena kan ada orang tua. Oh iya, benar. Terus yang pasti kan emang kalau film masih ada, alhamdulillah. Jadi ya dimanfaatin aja. Kalau di sana itu sebenarnya gue udah pengen Balik. kesana tuh sebenarnya gue pengennya, coba deh for good Ca, dulu jangan mikirin Jakarta terus, jangan mikirin Indonesia terus. Gue tuh lagi menginikan diri gue juga untuk, ayo Ca, gitu. Udah dong, please. Udah loncat aja Gitu, udah gitu. udah. Kebalik ya kirain gue tuh karena lu kan sebetulnya udah punya kehidupan di Jakarta, di Indonesia. Justru lu pengen- Orang tuh kan biasanya pengen, gue udahlah balik Jakarta aja deh, di Indonesia aja deh. Lu malah Iya. pengen For good di for good Australia. Iya, karena gue ngerasanya anak gue udah mulai gede, kalau misalnya dibawa bolak-balik Bolak-balik. tuh Mahal di tiket kan? ya itu juga, tapi udah gak bisnis lagi sekarang, gue udah mahal di tiket. Iyalah, ekonomi aja bro, buset dah. Bulak-balik lumayan juga. Iya lumayan juga, jadi anak satu kan? anak satu. Nah kita tiga. Iya. Lu sama istri 5. Sekali jalan 5, buset. Jadi karena lingkungan juga sih sebenarnya, kenapa lu nangis, jadi sedih. Baru balik dari Melbourne kemarin. Habis hitung-hitung pesawat. Oh iya. Udah lanjut. Jadi di sana tuh enaknya anak gue udahlah sekolah, biar lingkungannya tuh tetap, jadi nggak berubah-berubah. Karena gue tuh setiap ada kerjaan di Jakarta 5 bulan aja, gue enrollin sekolah di sini. Nah, serius? Dibawa anak lu? Dibawa, terus gue masukin sekolah di sini karena dia memang suka belajar, suka sekolah. Jadi akhirnya gue udahlah masukin international school juga pula. Jadi kayak gue berusaha supaya dia nggak kehilangan waktu belajarnya. Itu gimana? Tapi dalam waktu berapa bulan doang gitu bisa. Masuknya di kurikulum yang mana dan segala macam? Masuknya biasanya ya kemarin sempat di Kemang gue masukinnya semester pertama. Yang sekarang gue di Cilangkap gue masukinnya semester kedua. Pokoknya ya tergantung aja kalau misalnya kerjanya laginya ada bulan apa gitu. Makanya gue juga jadinya udah deh gitu. Udah deh cukup Ca, udah. Yang Gitu. Cilangkap di TNI AD. Bukan. Itu dekat itu. Driving range dong. Tapi mungkin lu juga karena mungkin Ayo ya. Bri, bisa kamu. Ya mama. Tapi gue yakin bukan karena cuan doang sih, Cak. Kayaknya lu juga sudah mencintai apa pekerjaan lu ini. Ya, mungkin pasti ada iya. kangennya dong. Jadi maksudnya Kangen- kayak kangen gue syuting pengen sampai jam keluar 2 pagi. gue pengen tetap syuting gitu. Ada nggak? Iya. MTM. Nasi goreng pucet ya. Iya, aduh. Nasi goreng pucet yang isinya cuman kulit-kulit udang yang bikin selek gitu. Asli. Allahu Akbar. Kayak, Enak-enak aja lagi. terus sama telur dadar. Asli. Udah. Yang tipis banget. Kopi mic dah, kopi mic. Lu inget kan pertanyaan gue apa? Iya. Aku laka. Karena Tolong, udah apakah itu panggilan Diapresiasi lah jiwa? tempat saya nih. Iya, panggilan Iya, iya. jiwa. Ya, Emang kangen udah passion lo di situ gitu. Iya, karena gue tetap sih gue kangen MTM gitu juga satu. Ya passion di situ, tapi gue kan udah kerja tuh dari umur 15 Rambutnya tahun. nyangkut di bulu mata kagak enak dulu isi banget aja. Nah, udah. Gue kan udah kerja dari umur 15 tahun. Sekarang udah 36 tahun, udah 21 tahun gue kayak ya Gitu-gitu. mencoba gitu Ya. ya. Terus dan akhirnya gue ngumpul-ngumpulin segala macam untuk bisa beli properti di sana. Alhamdulillah udah kebeli. Keren. Jadi ya
ya udah gue udah berusaha menjalani mimpi gue untuk menghadirkan sesuatu yang gue pengen, yang gue selama ini inginkan. Terus anak gue juga udah besar gitu, gue pikir oh yaudah mungkin ini saatnya untuk perlahan-lahan untuk bisa serius dengan pekerjaan yang lain gitu. Gue pengen tahu deh, kata lu tadi ini sesuai dengan apa yang gue inginkan. Emang apa yang lu inginkan? Yang gue inginkan tuh dari dulu kehidupan yang sebenarnya nggak yang chill, yang nggak sibuk, yang misalnya yang semua orang bisa. Iya nih. Dia fulfill. Justru gue pengen sibuk. Saya nggak sibuk-sibuk. Udah bertahun-tahun. Kalau Aca tadi 21 tahun sibuk, terus saya 21 tahun nggak sibuk-sibuk. Dia chill bukan pengen karena keadaan memaksa dia karena chill. Iya gitu. Iya. Iya. Ya lu nganggur. Kamu bersyukurlah, Ca ya. Bersyukurlah, Ca. Tapi apa slow living apa, Ca? Iya. Kalau di sana kayak gue ngerasa rutinitas gue itu pokoknya nganter anak sekolah, terus habis itu gue nge-gym, terus ke taman, ke mall, gitu-gitu doang. Tapi maksudnya gue pengen menggeluti bisnis atau enggak yang lamar kerja dengan ijazah gue selama ini gitu. Gue pengen memulai hidup baru. Gitu. Berarti kerja biasa, kerja corporate kayak kerja Nggak jadi retail kayak actor di apapun. sana, actor in Australia. Iya kan itu kan gue pernah casting ya, udah kayak masuk dari finalis segala macam, yang milih kan tetap Amerika karena kan produksi Amerika. Jadi banyak juga yang gagalnya juga karena mereka perlu orang yang kadang-kadang nih pemeran Asia, tapi mereka harus orang Asia itu harus bisa bahasa Cina, harus bisa bahasa Jepang, harus bisa wushu, harus bisa, nah itu gue kurang perbekalan itu. Karakter Asia yang Iya. selalu dicari memang Iya, di Hollywood ya. Jadi memang gue harus Stereotype banget gila, harus musuh, harus bisa musuh. Siapa yang bisa musuh? Selalu Mandarin kalau nggak Jepang. Iya, kira Stephen Seagal cuma gini-gini doang loh. Gak gini-gini doang bro. Wucing kan dia wucing. Wing Chun dia Wing Tapi Chun. doain ya tetap ya, semoga gue Amin. bisa tetap di acting. Maksudnya kalau di Australia Walaupun di sana bisa berakting juga, ya itu kan mulai dari tengah dong, berarti kan udah biasa gitu. Tapi kalau ini kan gue sedang mencoba menjadi apapun yang kayak corporate atau retail atau segala macam itu, supaya gue paling gak bisa merawat Bri di sana gitu kan. Kira-kira di kalau misalnya sana. nggak berhubungan dengan acting, ya Yang kebayang sama lu gitu di kerjanya. Australia. Teman-teman gue sih banyak yang pengen masukin gue ke perusahaan-perusahaan mereka ya, tapi yang gue lagi kebayang sih kayaknya dunia per ekspor importan gitu. pengen. Si Tengku Firmansyah aja dia di tukang las di Kanada. Iya benar. Iya kan? Iya, Sekarang iya. dia udah naik levelnya tuh. Iya. Udah bisa mengoperasikan alat berat. Itu gua pengen tinggal di Australia tuh gua jadi supir truk aja kali ya di sana ya. Jangan. Karena duitnya juga Kan capek, ada temen kita Iya. si Setia Iya. di Melbourne, dia supir. Oh iya. Dia nganter-nganterin ini nganter barang. Jadi kurir. Ya sebenarnya apa aja sih? Iya nggak sih? Kayak Iya. maksudnya kalau misalnya emang tujuan lo apa nih? Purpose lo apa, mau pindah ke sana? Kalau memang ternyata lo mencari sesuatu yang misalnya udara yang bersih misalnya, atau misalnya apa tuh taman, asuransi, sesimpel taman deh. iya kan, public asuransi space. kesehatan gitu Iya. kan, atau pendidikan buat anak yang gratis ya. Iya. Di sana gratis sama. Coba cerita apa di sana yang di sini tuh jauh banget nggak. Di sana rumah sakit gratis nggak, Cak? Gratis, gue nggak pernah bayar. Serius? Walaupun nol. Lu masuk rumah sakit? Harus jadi PR dulu kah? Harus atau? jadi PR sih memang. Lu udah Cuma kan PR? PR itu, iya kan dari tahun 2018. Ada Jadi harus jadi public relation ya? bukan, harus jadi pekerjaan di rumah. Nggak usah dikeluarin kalau menurut gua. Baca. Permanent resident. Ya. Permanent resident. Ada social number-nya berarti. Kalau orang-orang yang Social sudah security number ya? Iya, social security number berarti gratis semuanya gitu. Iya, jadi kan biasanya di sana sebelum gue PR tuh gue pas lagi hamil gue belum PR kan. Jadi bener-bener tuh bayar tuh melahirkan di sana bayar. Cuma Mahal. ya kayak sesar di sini lah. Kira-kira Gocip lah. 60 juta. 12.000 dolar lah Berapa? kira-kira. 12.000 dolar. 120 dong. 120. Ya kan ini kan kayak sesar di Mantap, sini bro. kan, kayak sesar di sini. Sedangkan kita di sana kan Sesar kayak 3.000. ngelahirin. Ini sisi Normal. sesar Normal. VVIP itu. Normal? Iya, 12.000 dolar? Iya. Tapi kan apa Gak ada dukun beranak di sana. Nggak ada, bro, Mungkin nggak ada. warga aborigin Tapi kan gitu. gajinya juga Anak kita pas keluar, luar negeri nih gitu. aduh begitu. Gitu bro. Dia nggak ngerti tolong. Mau sekali nih. Tapi siapa tahu Itu kalau kayak mahalnya, Surya bro. mau pindah juga ke Australia, coba cari-cari bisnis yang kira-kira nggak ada di sana. Iya loh. Ada air minum isi ulang nggak? Taratak ya, taratak water. Siapa tahu. Gue mau bikin tempe.
tempe. Tempe tuh iya oke banget. Dan mahal. Orang-orang sono suka tempe. Terus kan banyak di sana tuh kayaknya yang berbau Indonesia mereka suka karena kan biasa ke Bali deket banget kan. Iya. Cuman kalau mau usaha tempe tuh kacangnya suka terlambat ya, Tok? Kedelai soalnya. Iya bagus. Kedelai. Katanya kedelai. Ini bapak-bapak aja, Cak. Kedelai juga nih. Kedelai. Itu kedelai. Iya, gue pengen banget jadi apalah di sana gitu. Tapi di sana tuh harus expertise, harus at least lu certified. Kalau yang skill kayak harus ngambil gitu kan. Ambil Lisensi. Iya, ambil lisensinya mau jadi tukang kayu, mau jadi. Enggak apa-apa lu mah. Migran gelap aja. Coy. Lu scamming ini, jual-jual apa gelang-gelang. Gucci Bang. Hermes Bang. Iya. Banyak orang Indonesia di sana tapi, Cak. Gua kalau pindah ke Australia jadi apa nih? Kemarin gue ditawarin jadi pemain bola di sana. Di umur gue yang 45 ini. Bahkan lu belum pernah di karir cemerlang bahkan di bola. Dan lu langsung pindah ke Australia. Gila keren banget. Jadi kayaknya gue akan menutup karir sepak bolanya di Australia. Kapan cemerlang? Gak ada karirnya, kapan karirnya? Iya. Orang pick dulu ya. Tapi banyak kerjaan-kerjaan yang di sini nggak ada tahu. Di sana tuh dog walker nggak ada di sini. Iya. Ada. Tukang ada ngajak Anjing jalan-jalan. anjing doang, iya. Babysitter Yuk, yang ikut gua, cuman nih. yang part time gitu. Tuh, ikut gua tuh. Gue udah ngajak anjing jalan-jalan. Ngajak anjing. Ikut gua enggak? Ya, oke. Ayo ikut tuh. Ya, Gua oke. lagi ngajak anjing. Banyak juga yang di Instagram gue lihat orang-orang yang kerja di sana jadi tukang metik blueberry. Iya itu. Kerja Iya. di agricultural gitu. Sini kita juga banyak tukang metik mangga. Iya, di kebun di Indramayu lagi. Di Indramayu kan lagi kebun musim. mangga. Tukang metik mangga banyak. Jorok. Aja kan sebagai lu kan sebagai ibu juga ya. Terus tadi cerita kalau beli kan 5 bulan pindah ke sini. Awas lu ngalangin gua. Enggak, lu yang ngalangin gua. Pulang dong. Itu baru 2 kali sih yang dia lama di sini. Tapi anak lu pernah kayak komplain nggak? Aku capek bolak-balik terus gini. Kan teman aku di sana ganti lagi. Iya. Pernah nggak ada? Pernah komplain dan Umur berapa emang sekarang? sekarang umur 7, tapi kan yang gue ajak dia lama-lama itu cuman 2 kali sebenarnya gitu. Lama tuh berapa 5 lama? bulan. Yang sampai sekolah di sini. 5 bulan itu setelah kita pandemi itu kan udah lama tuh nggak syuting, terus pas lagi balik syuting lah langsung banyak 3 film. Nah yang ini juga lagi ini kan lagi produksi film sama lagi promo jadi agak lama. Film Gitu apa aja Cak yang sih. sekarang Cak? Kodrat 2. Kodrat 2. Hoyoy. Iya. Koyoy apa tuh? Hoyoy. Horor. Iya. Oh. Kodrat 2 ini jadi kayak sebuah IP dari Magma Entertainment kan. Itu universe-nya panjang ya, ada kode 3 dan segala macam. Itu emang meant to be trilogy. Jadi ada pertama Kodrat 2 dan Kodrat 3. Masih Vino Bastian yang main jadi Kodrat. Yang kedua ini dia membahas tentang hubungannya Kodrat dan juga Azizah yang diperankan sama gue sebagai suami istri. Karena memang di Kodrat yang pertama itu kan mereka lebih kayak fokus ke sebuah desa kecil gitu kan. Jadi Kodrat ini melakukan kegiatan ruqyah atau eksorsis Islamic exorcism. Nah itu Ustadz kan Kodrat ya? Iya Ustadz benar. Jadi dia kayak menjalankan ruqyah buat orang-orang di pedesaan itu gitu. Jadi kalau yang sekarang dia kayak lebih pindah ke kota nih sekarang. Jadi ke wilayah pabrik gitu. Tapi yang di pertama istrinya nggak dibahas sama sekali. Karena pemain-pemainnya kan waktu itu ada yang dibantu ruqyah itu Masha Timothy sama Maudi Efrosina sama yang jadi anaknya Masha tuh cowok. Nah yang sekarang tuh kayak lebih ngebahas tentang background kenapa dia berpisah sama istrinya. Jadi ternyata tuh cerai. bukan cerai, Kenapa sih Kodrat? Nggak gitu. Padahal alim ya kelihatannya. Jadi gue kenapa? Jadi, Gue gak boleh. nah ini dia yang boleh diceritain di Kodrat 2 ini. Jadi kayak Azizah ini waktu anaknya si Alif itu lagi ada di Kodrat pertama kan dia ceritanya tercekik lehernya karena iblis itu mencoba mengganggu keimanan mereka bertiga dengan ngepecah belah keluarga ini kan. Dia matiin anaknya lagi pengen dimatiin, kenapa leher lu jadi yang pengen bunyi. Dia matanya kotak pas banget lagi. Itu keren sound effect itu. Iya, pegel. Terus kayak pas lagi anaknya dimatiin, background ceritanya itu pas Kodrat pertama kan dimulai dari anaknya sudah mati kan. Yeah. Nah padahal di belakang pintu itu Aziza lagi berteriak untuk kayak
jangan iblis, jangan ambil anak saya, ambil saya. Nah, ketika dia bilang ambil saya, cerita di Kodrat 2 itu mulai. Jadi ketika dia behind the scene-nya ceritanya dia gitu. tuh kayak sell the soul to the devil gitu. Iya. Padahal maksudnya Kodrat ini kan lagi berusaha menyelamatkan anaknya dan dia ustadz ruqyah kan. Lagi nyembuhin anaknya, tiba-tiba istrinya sendiri yang bilang itu karena godaan. Iya, karena godaan keimanannya lagi di ini nama iblis gitu. Bahwa kok lu malah menjual diri lo ke setan ke iblis. Itu. Gitu. Gue jujur gue udah lama nggak nonton film horor, takut. Iya. Lu nggak takut apalagi lu memerankan gitu? Kalau gue sih karena Lo takutan gak sih? Ada kejadian-kejadian. Karena kesurupan. Di Australia ada pocong gak? aduh. Tapi Lu lo hebat takutan banget lompat-lompatnya nyebrang Tapi kalau lautan. misalnya pocong gue pernah lihat sih. Ah, serius? Beneran pernah lihat, tapi nggak di Australia ya. Oh, iya. Kali nyebrang pulau. Oh gue inget yang lu main film sama Aca, lu yang di sana kan? Di itu Yang di kesurupan Anyer. itu. Iya yang Di Anyer. ada cerita horor itu. Emang ada ya? Ada, lu Yang tidur. lu pernah cerita ada cerita horor. Yang dia mabok-mabokan gitu, terus Ada. Nih saksinya nggak ada gua mabok-mabokan. Enggak. Gua mah dari dulu nggak pernah mabok. Oh, freeze. wow, nge-freeze. Oke. Hanya Enggak waktu itu. pulang. Udah jangan menimbulkan Gua jadi- pertanyaan yang nonton. Enggak, gue jadi ingat waktu itu ada di episode podcast masa awal-awal kita lagi ngebahas cerita horor, Omes Iya. cerita Syuting di Anyer. syuting di Anyer. Syuting di Anyer. yang pasang musik gede-gede itu bukan? Bukan, itu di Bogor. Banyak juga lo ya di Banyak filmnya. Weh, laku. Enggak, Ca, lu waktu itu kan kita barengan tuh di mobil kan dijemput malam-malam. Iya, iya. Lu mah tidur. Kan yang nyetirin si driver gua tuh terus gua diem aja. Kan ke Anyer tuh. Gelap yang ke hotel di ujung. Kayaknya yang tempat kita tsunami dah. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Oh iya, itu Tanjung setelah Lesung. itu kejadian setelah itu. Nah, belum jauh. Nah, gue lagi yang gue cerita lagi diem. Buset tuh apaan tinggi gede di pinggir jalan. Aderai. Bukan. Kan tinggi gede. Wah, Yao Ming katanya. Yao Ming ngapain ke Tanjung Deddy Lesung? Kobuzir. Wah, Gede banget. sekarang bukan Wah, Wah. tolong. Terus tinggi gede Ya, pinggir tinggi jalan. gede, pinggir jalan. Anjing gua buka kaca. Pohon beringin. Padahal viewer tolong. Beneran, begini nih. si Begini nih. Lama nggak lo liatnya? Gitu. Itu sambil mobil jalan. Gua mah tidur. Mobil sambil jalan, gua kan sambil ngantuk gitu terus. Si driver gua, Giting kali itu. lu ini ya pembunuhan Tahu karakter lu, dari framing lu dia mah mushroom Iya, doang. Kira. Gue udah ngeliatin, wah apaan nih? Gue harus memvalidasi, nggak boleh gue sendiri. Kalau gue sendiri mungkin gue halu. Gue tanya ke supir gue, Lihat lihat ada gak tadi? Lihat bang. Iya, katanya. Gede ya? Gue bilang, iya gede. serem. Ngeliat yang terbang lah, buset dah. Aca tapi pernah lihat? terbang. Enggak, iya makanya lu Ngeliat pocong di mana ngeliat pocong? Gue lagi syuting sih waktu itu, jadi kayak gue lagi jadi didandani jadi pocong kan, pakai kostum gitu yang resletingnya di belakang gitu kan, terus kayak kok ada di depan gue cerita lagi mau nakutin nih, malah gue ditakutin, jadi di belakang kamera, padahal itu udah udah azan subuh loh. Aduh ya Allah. Iya. Terus lu ngeliat persis? Ngeliat persis, gue kira kok gue pengen nakutin nih, pengen muka serem kan, kok tiba-tiba di belakang ada juga bentuknya sama. Jelas, Cak. Jadinya Lu jelas doang ngeliat. banget. bukan Jelas. kaca, bukan kaca. Bukan, itu jelas banget di atas genteng gue ngeliat. Terus kayak gue Naiknya gimana kan dia? lucu ya kita mau nakutin. Tapi malah takut sendiri. Malah takut sendiri. Sampai gue panggil Asrada gue kan, lu lihat nggak itu di depan gue nih dari tadi nih, bener nggak sih yang gue lihat? Tuh lihat deh gitu. Terus katanya, ya ampun kakak baca-baca ya. Terus ya standby, dia kabur terus gue gini. Lihat juga. Ya, gue bilang gue sendiri di sini. Tapi tahu nggak gimana cara bisa naiknya? Gue udah tahu metodenya. Gimana? Digeret. Macam-macam nih orang. Gimana coba di atas gitu? Enggak, udah jangan ngomongin setan Nggak, ini maksud gua. gua, Belakang gua udah mulai pegel nih. Kenapa tuh? Kenapa Sur? Makan cumi kemarin. Kolesterol itu. Enggak, lu kok berani emang dulunya emang suka film kan ada kalau cewek-cewek, bahkan istri gue tuh senang banget film horor. Masa sih? Istri gue mah senang film horor. Jangan kawin sama lu. Maunya horor. Kehidupannya horor. Lu dengerin nggak barusan? Apa? Jangan kan ngomongin main film horor. Pocong depan dia, dia lagi syuting. Cuma santai dia ya.
Lu lihat yang gue lihat Iya, gitu doang. Iya, gue gitu doang. Tapi kan Karena logika ya, lo dibeli. Enggak, gue orangnya tuh emang terlalu berani dari dulu tuh gue malah kayak kalau gue lihat tuh malah gue perhatiin, malah gue tantangin. Jadi kayak malah gue pengen malah gue antepin. Gue karena gue penasaran, gue tinggi banget. Jadi akhirnya ya udah. Lihat depan mata dengan lu respon lu begitu sih. Gue juga pernah lihat, gue liat pocong, bebek, angsa. wah, bocor bebek angsa. Terus kenapa gue ikut nyanyi lagi ya kan? Salah. Tepuk tangan lagi. Lu bikin dong YouTube-nya tuh. Iya, oke. Jurnal Risol. Bisa kali. Jadi nyari risol yang enak. Terbaik. Iya, area Jakarta. Terbaik seluruh Indonesia. Gitu. Iya, gitu. Atau kan bikin podcast. Apa? Podcast malam klimis. Jadi harus klimis. Jadi ini ada YouTube. Kalau gue bikin malam satu sukro. Jadi satu malam satu sukro ya. Iya benar. Jangan bercanda tuh. Nggak masuk nih bercanda sama Kalau Roslan misalnya nih. nih, gue nggak tahu ya kalau syuting film horor tuh sebelumnya ada ritual-ritualnya nggak sih? Ya ritualnya sih masing-masing aja sih. Kayak ada orang yang pasti yang ngamanin. Yang ngejagain waktu syuting Kodrat ini juga gitu. Kayak gue baru datang ke Pengalengan itu kan. Ada di Pengalengan? di pabrik yang Aduh, udah gak gila, kepake Ca. gitu. Gila, Terus Ca. pas Berani lagi, ya bukan gue yang berani, orang kru-kru Lah, semua iya. di sana kan. Tapi gue pas syuting itu langsung dijagain sama Ustadznya bilang, Ca ini kan kamu kayaknya magnetnya kuat banget nih. Wah, Kamu serius? diikutin banyak. Nih kamu ini deh minum air ini gitu. Air terus suruh minum kan kayak dilepas gitu kan merek airnya terus kayak nih air dari mana jangan air cemberan enggak deh. Jadi kayak airnya tuh bersih, bening tapi gue nggak tahu tuh air apa tapi katanya air dibacakan ya kan. Air doa. Jadinya pas lagi gue minum tapi kan gue emang orangnya tuh agak suka kalau udah sensitif nih terus ditambah-tambahin kayak gitu malah gue jadi sensitif banget. Jadi sensitif banget gue. Akhirnya jadi selama syuting itu gue jadi kayak kepikiran macam-macam tapi alhamdulillah tuh air memang benar-benar menyelamatkan gue nggak ngeliatin gue apapun gitu ya benar-benar ngelindungin gue banget jadi alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Tapi ya dengan minum air itu tuh gue nggak tahu ya sebenarnya efeknya tuh hanya menyelamatkan kita maksudnya melindungi kita dari sensitivitas itu atau misalnya ada efek yang lainnya lagi gitu. Apa mungkin jadi tambah sakti kalau misalnya mau bisa melihat ya kan. Itu efek utamanya tuh menghilangkan ini haus. Dia kan magnetnya luar biasa tadi yang ngikutin banyak katanya. Iya. Gila. Ya maksudnya Acanya satu, pengikutnya banyak. Gue juga pernah di NTT tuh ada kayak botol plastik itu nggak ada labelnya sama. Itu efeknya. Beda itu mas. Cium dong. Sopi. Itu minuman kesehatan. Betul. Bodoh. Tapi luar biasa sih. Maksudnya nggak banyak orang yang berani nerima tawaran main film horor, apalagi tadi di pabrik yang. Apalagi dia sensitif. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh rasain kalau kata bahasa Betul. Sundanya. Ini film horor keberapa? aduh gak pernah ngitung. Banyak ya? Enggak, jumlah film lu aja berapa? Total. Nggak tahu dia. Total. 46 ya? 46. Anjay, 46 film, bro. Wikipedia juga Kacau. penuh itu. Hah? Full Wikipedia. 46 dalam 20 tahun berkarir, berarti setahun Nggak, aja sebenarnya- 2. Iya berarti kan itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak dong. Maksudnya Ya, karena kan lumayan setahun dong, cuma banyak 2. dong. Pernah sih gue yang kayak tahun 2000 mungkin 2015-2016 tuh gue 9 satu satu tahun? Iya. Buset. Jadi sebelum gue nikah itu gue 9 1 tahun sampai ya kalau koridor 21 tuh isinya muka-muka kan ada now showing, ada upcoming. Zaman-zaman film apa? Zaman-zaman film Love. ada film Bangkit, film Shy Cat, Ya. film banyak sih sebenarnya Tapi kayak di langit 2015 emang Eropa. lagi film. Ya tapi kan setahun banyak 9 banget. film Iya. gitu takut ketukar-tukar nggak sih? Jadi Promonya gimana? pokoknya itu ya itu juga promo. Jadi setahun itu reading misalnya kan 2 minggu, terus syuting 30 hari. Iya. Terus habis itu udah loncat ke Reading selanjutnya. reading selanjutnya gitu. Paling gue libur cuma 2 hari atau 3 hari. Sempet Gila. tuh yang 1 tahun 9. Gitu, tapi ya nggak ada yang kayak gitu lagi sih. Cuma 2 tahun doang dalam 20 tahun berkarir. Cuma 2 tahun doang yang bener-bener full 9 film kayak Jadi gitu. rumah itu di Australia. Langsung Gila, Ca, gila. gue beli rumah tuh gara-gara apa? Apa? RBT tuh loh zaman dulu. Oh iya. Sampai menutup mata, Wah, kece. heart, apa segala macam itu langsung Ini gue gede banget kontan itu, beli gede banget, rumah. Gede banget itu. Itu RBT gede Iya. banget. Dan itu lu nggak tahu ya, maksudnya emang lu setiap tahun dapat atau
Enggak, itu RBT kayak ada RBT. reportnya. Ada RBT report kayaknya ya? itu Ada cuman report. hebohnya tuh cuman 4 tahun. tahun, Iya, ya. yang wah lagi gila. Cuman itu gila itu Gila. RBT, Gila kali itu. berapa ribu rupiah misalkan kali yang cuma- download. Iya. Kali berapa dulu? Kali berapa ya? Iya, Dulu? 1000, 2000? 1000. Ih, Enggak, 600 perak. 600 perak, Tapi yang ngedownload tuh kayak Sejuta. sejuta. misalkan. Nah gitu. Iya. langsung beli rumah tuh. Lumayan. Bukan yang di gila. sana, yang di sini, beli rumah yang di sini. Cuma kan maksudnya akhirnya pas beli rumah di sana, rumah di sini dijual lah gitu. Iya, Jadinya jadi itu modal termasuk juga. yang berkahnya Dan panjang. itu zaman dulu udah naik terus harga properti. Tapi gue masih belum kebayang ya setahun 9 film. 9 film, Cak, gila. Iya. Maksud gue ada titik ini gak lu? Capek Jenuh. nih gue. Iya. Jenuh. Terus juga karakter juga lo kan harusnya jadi 9 karakter kan? Iya. Enggak ketuker-tuker, Cak. Punya nggak sih lo mainin? Sebenarnya ada, ya itu dia ya, karena kita kalau jadi aktor tuh sebenarnya agak-agak receh gitu. Kita tuh pengen banget ketawa, kayak makanya kita seneng ngobrol gitu di sela-sela syuting biar nggak Iya, bosan, iya. biar nggak apa. Lo tau gak Reza Radian itu? Dia kalau misalnya lagi break syuting, dia nonton lawakan-lawakannya Olga Saputra. Iya. Nonton Iya, iya. lawakan-lawakan Pada gue, nonton lawakan-lawakan podcast gitu-gitu. Karena emang kita cuma butuh ada yang split second, udah Out lupain aja dulu dulu. deh karakter ini, lupain dulu gitu. Kayak di fan gitu kan, kalau Iya, kita iya. nunggu, itu yang kita lakuin. Iya. Kadang-kadang cuman pengen receh aja gitu, pengen supaya nggak ngebahas karakter. Tapi gitu. nggak ada nggak satu momen ada satu karakter yang anjir ini Nempel terlalu banget. nempel nih, gue nggak susah keluar nih, gimana? Ada nggak? Azizah ini menurut gue, Yang si sekarang karakter ini? Kodrat Oh iya? 2 ini. Di Kodrat 2 Iya. ini? Karena ini kan ceritanya tentang seorang istri, seorang ibu, seorang yang apa ya, dia berusaha mati-matian untuk bisa menjadi penjaga buat keluarganya, berusaah mensupport suaminya gitu kan. Yang menurut gue ini kan ada adegan di mana Aziza itu ketika dia sudah tergoda keimanannya oleh iblis, terus dia terasingkan dari sebuah desa karena dia kayak dianggap gila kan, sampai masuk rumah sakit jiwa di Kodrat ini. Dan di situ dia benar-benar pecah sama suaminya kan. Jadi kayak suaminya nggak mencari dia juga nggak mampu mencari suaminya. Terus suaminya dianggap membunuh anaknya sendiri ketika anaknya itu Kejadian yang diambil sama iblis. iya. Kan iblis juga nggak mungkin dicari sama polisi. Akhirnya dia ustadznya merukiahnya Jadi salah. iya. Padahal itu anaknya sendiri dimasukin ke penjara. Tersangka, Jadinya iya. dua kehidupan Kodrat dan Aziza ini kayak merana banget. Yang satu masuk rumah sakit jiwa, si Kodratnya masuk penjara. Nah di situ menurut gue itu benar-benar titik dimana gue belajar sebagai seorang seorang hamba ya, seorang hamba Tuhan yang benar-benar lu berserah aja deh sama Tuhan gitu. Karena gue belajar sholat taubat lo di sini. Gue kan nggak tahu ya sebenarnya dulu bacaan sholat taubat tuh apa. Tapi karena film ini gue jadi belajar banyak tentang full bacaan-bacaan sholat gitu. Bagus, tapi kalau belajarnya maksudnya dari film, Iya. dari hal yang positif, bukan dari kejadian-kejadian yang dilewati, terus belajar sholat tobat. Kenapa saya diusap-usap barusan? Ya nggak apa-apa kan, Kan itu maksudnya cuman buat pemirsa aja. pertemuan persaudaraan. Konfirmasi afirmasi aja. Framing itu barusan. Kesana saya butuh bertobat. Tapi Guys, dewasa dong. tobat itu nggak kenal umur loh. Tuh, Pokoknya best. apapun pokoknya kalau misalnya harus deh gitu. Karena Iya, kalau lo nggak aduh sayang banget kalau dalam seumur hidup kita kita nggak pernah ngerasain namanya jatuh banget terus diangkat lagi sama Allah derajatnya. Karena gue lagi begitu sekarang. Gitu langsung gitu. Berarti kita sama dong. Iya, Sama iya, dong iya. ya udah tos dulu deh. Sama, Meh. Gak tahu. Iya, support. Karena Iya, Lu maksudnya lagi jatuh gue sebenarnya. lagi jatuh banget sih sekarang. maksudnya secara mental gitu. Jatuh secara ini ya belum dapat film lagi maksudnya. Harga gue jatuh Ini sekarang. kan lagi banyak. Ini lu lagi syuting Kodrat mau ada syuting lagi. Yang belum 2 aja lo bilang jatuh, ini nancelep. Ini tikus room. Makasih Aca, sehat-sehat ya kamu. Iya, Jangan lupa Kodrat 2. Jangan lupa nonton Kodrat 2 ya. Ya, Ada Azizahnya. tayangnya Lebaran 2025. Jangan lupa di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Ya. Kodrat 2 IP-nya ada 3 trilogi, jadi jangan lupa nonton yang pertama dulu, baru yang iya. kedua. Kalaupun nontonnya Nyambung baru gitu yang ya? kedua, ya nanti nyambung yang ketiga. Nah, Gitu. karena tadi gue baru ngecek di googling, di Google, Kodrat 2, Kodrat 1 itu yang nonton 1,7 hampir 1,8. Banyak penontonnya. Mantap. Jadi ini pasti
Dua kali dua nih berarti. Harus lebih baik. Kuadrat. Kuadrat. Kalau kuadrat yang 3 jadi kubik dah. Meter kubik Iya, yang betul, kan betul. tuh. Tiga. Betul, 3. Pinter lagi gua. Jokes matematika nih. Aja, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.